Halo guys, masih setia untuk menunggu penjelasan dari Bulia? Oke, ini masih ada 2 soal terakhir ya. Jadi untuk soal terakhir ini nomor 4 dan 5, Bulia akan membahas tentang getaran dan gelombang transversal. BTW untuk yang gelombang longitudinal caranya sama persis nanti penyelesaiannya, hanya beda gambarnya aja kok. Oke ya. Semoga kalian masih ingat dengan penjelasan Bulia di kelas, oke? Nah, di sini untuk soal nomor 4 nih. Oke ya. Ini ada sebuah bandul, guys. Mula-mula bandul itu digerakkan dari titik C ke B ke A ke B ke C. Artinya di sini ada berapa getaran atau N-nya berapa dari soal ini? Ya, betul sekali. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 dikali 1. Lompatannya 1/4. Berarti 1 getaran. Paham ya sampai sini ya? Oke. Selama 4 sekon, artinya di sini waktunya 4. Jika jarak dari A ke B, oke guys, jarak dari A ke B nih guys, 8 cm. Pertanyaannya, berapakah amplitudonya? Kita tulis di sini. Amplitudo disimbolkan dengan A besar. Ingat ya, amplitudo adalah jarak dari titik B ke A atau B ke C. Ingat ya. Jadi bukan dari A ke C, tapi kita menghitungnya dari titik B ke A atau B ke C, karena amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbangnya. Jadi biar gampang memahaminya, jarak dari titik B ke A atau B ke C. Nah, di sini B ke A sudah diketahui yaitu 8 cm, maka nilai amplitudonya adalah 8 cm. Gampang ya? Oke, sekarang bagaimana dengan nilai frekuensinya? Ingat frekuensi Fanta ya. F sama dengan N per T. N-nya berapa tadi? 1. Di sini N-nya 1, T-nya 4. Ya udah ketemu, berarti frekuensinya 1/4 Hz, atau bisa kita katakan nama lainnya adalah 0,25 Hz. Gitu ya. Yang terakhir, periode. Nah, periode kalian bisa pakai rumus 1/F atau pakai rumus T per N, sama aja. Ya, kalau T per N berarti tadi T-nya 4, N-nya 1. Nah, 4/1 sama dengan 4. Gampang kan? Oke, gampang dong. Nah, jadi ini tadi materi untuk bandul. BTW nih guys, pada materi getaran atau pada bandul, ini berlaku untuk bandul, pegas, dan juga penggaris ya. Jadi nanti tipenya sama seperti bandul, hanya saja gambar atau posisinya yang beda gitu. Nah, soal selanjutnya ini beda, yaitu gelombang. Ini lebih banyak. Jadi bedanya getaran sama gelombang itu ada di ini, nilai cepat rambat. Cepat rambat itu hanya dimiliki oleh gelombang, getaran nggak punya. Ya, jadi dia lebih simpel kalau getaran. Tapi kalau pada gelombang itu sama-sama ada frekuensi dan periode gitu ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Oh ya, untuk soal ini sebenarnya di sini ada angkanya 10. Tapi ketutupan ya. Jadi ini tak tulis manual, 10 cm. Oke, ada sebuah gambar gelombang transversal. Tolong perhatikan baik-baik ya guys, diingat-ingat. Ini selalu keluar di setiap soal-soal. Pertanyaannya, berdasarkan gambar ini tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Kalau di kelas ini sudah berapa kali Bulian jelaskan, ya kan? Oke, jadi Bulia yakin kalian sudah paham. Tapi untuk pembuktian apakah jawaban kalian sudah betul? Oke, kita bahas bersama. Yang pertama, menanyakan amplitudo guys. Ingat ya, amplitudo kalau tadi kan di atas pada getaran. Nah, kalau di gelombang, amplitudo tinggal kalian lihat aja angkanya nih. Jadi titik tertingginya ini berapa? Dan ini tidak harus di atas ini ya, di bawah ini juga boleh. Jadi kalau di soal
terus sudah tertera angka seperti ini 10 cm, ya udah berarti itu sudah nilai amplitudonya. Oke ya. Tapi kalau di soal kok gambarnya gini, nah di sini tertulis 10 cm. Artinya ini ada 2 amplitudo. Konsepnya sama seperti getaran. Berarti kalau ditanya amplitudo berarti separuhnya hanya 5. Jika gambarnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, tapi karena soalnya tadi aslinya seperti ini, 10 cm ini sudah nilai amplitudo. Oke, sekarang kita lanjut ke panjang gelombang. Oke, perhatikan ya. Mencari panjang gelombang itu tidak ada hubungannya dengan frekuensi periode. Dia berdiri sendiri. Konsepnya juga beda. Ya, panjang gelombang itu kan lambda ya. Oke. Nah, untuk mencari panjang gelombang, ciri-cirinya lihat di soal. Ada berapa meter atau berapa sentimeter. Jadi tinggal lihat di sini. Ada berapa meter atau sentimeter ini. Di sini diketahui 16 cm. Itu panjang dari titik ini sampai ke titik ini. Itu 16 cm guys panjangnya. Kalau kita pakai logika lagi, kita tulis 16 cm itu ada berapa gelombang. Sini ya. Kita tulis di mana ini? Oke lah, kita tulis di bawah sini aja biar nggak menutupi ini. Kita tulis 16 cm itu ada berapa gelombang atau ada berapa lambda. Kita hitung guys. 1, 2. Oke, berarti dari gambar ini kita lihat bahwa 16 cm itu miliknya 2 gelombang. Ya, ini kalian langsung jawab juga bisa. Kalau 16 cm itu 2 gelombang, berarti satu gelombangnya berapa nih? Nah, kan? Tahu kan? Oke, dari mana itu angka 8? Nah, kalau kita pakai persamaan ya gini. Kalau 2 lambda itu 16 cm, berarti satu lambdanya berapa? 16 dibagi 2, berarti 8. Tapi ingat di sini satuannya cm, maka ini juga cm. Ketemu dah. Bisa dipahami cara mencari lambda? Oke, kita lanjutkan kalau sudah paham. Selanjutnya mencari frekuensi. Guys, masih ingat? Frekuensi berarti fanta, ya kan? F sama dengan N per T. Oke. N adalah jumlah gelombang, T adalah time. Oke, kita lihat lagi di soal ya. Ini di sini yang garis horizontal ini ada keterangan waktu, artinya 0, 2, 4, 6, 8 ini sebagai waktunya. Jadi cara membaca gelombang ini gini, ketika masih di titik ini, dia masih 0, artinya belum mulai. Jadi belum ada waktu. Ketika digetarkan setengah getaran, itu membutuhkan waktu 2 sekon atau 2 detik. Terus digetarkan lagi nih, membentuk satu gelombang, dia membutuhkan waktu 4 sekon. Terus digetarkan sebanyak 2 gelombang, dia membutuhkan waktu 8 sekon. Artinya di sini 0, 2, 4, 6, 8 ini sebagai waktu dan yang hijau ini sebagai jumlah gelombangnya. Kalau dari Boolean sendiri, kalau memang tipe soalnya seperti ini, ada angka-angka di setiap titiknya, tak kasih saran guys, pilihlah ketika N atau gelombangnya 1. Itu akan memudahkan kalian dan membuat kalian lebih cepat dalam menghitung. Oke, pahami lagi. Ketika jumlah gelombangnya 1, berarti dia ada di titik mana? Ya, ketika gelombangnya 1, nah berarti kan berhenti di sini kan? Oke, berarti berhenti di angka 4. Jadi bisa kita katakan ketika N-nya ini 1, maka T-nya sama dengan 4. Jadi supaya kita cepat ngitungnya, kita boleh pakai itu. Jadi ketika N-nya 1, T-nya 4. Ketemu deh, selesai.
atau kalau mau diubah bolehlah 0,25 Hz ya. Jadi di sini 0,25 Hz gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai semua gelombang, berarti N-nya 2 dan T-nya 8. Hasilnya sama kok guys, nggak masalah ya. Tapi kalau Bulia lebih suka yang simple, praktis dan cepat. Yang penting jawabannya sama dan tepat. Oke, ini tadi F-nya sudah ketemu ya. Jadi tadi nilai F-nya ini 0,25 Hz ya. Nah, kalau 0,5 kalau yang D cepat rambat. Oke guys, untuk mencari cepat rambat alias V, ingat ya bahwa cepat rambat adalah V. Ingat juga kan ada dua rumusnya, bisa pakai lambda kali F atau lambda per T. Di sini kalian mau pakai yang mana? Terserah. Cuman kita lihat nih guys, di soal apakah ada T atau periode? Kan nggak ada. Adanya F kan, frekuensi kan. Berarti kita pakai rumus lambda kali F aja. Gitu guys. Ya, berarti lambdanya ini 8 dikali F-nya 0,25 atau 1/4, terserah kamu mau pakai angka yang mana. Kalau Bulia pilih angka yang 1/4 karena kita lebih gampang hitungnya nih. Coret dapat 1, coret dapat 2. Berarti di sini diketahui V sama dengan 2 kali 1 berarti 2. Jangan lupa satuan, ini masih cm per second ya. Berarti V-nya kalau mau diubah ke meter jadi 0,02 meter per second. Jadi terserah mau pakai satuan yang mana karena ini uraian. Tapi lebih baiknya sih memang yang meter per second karena ini satuan SI. Oke guys, itu tadi penjelasan dari soal-soal pemantapan latihan PSTS untuk besok pagi. Semoga besok anak-anakku semuanya yang akan mengikuti tes, terutama untuk mapel IPA, nilainya memuaskan, tidak ada yang nilai di bawah standar ya, atau bisa dikatakan tidak ada yang remedi. Kalau Bulia sih yakin insya Allah 90% ke atas tuntas, bahkan nilainya memuaskan. Yang penting ya, pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke grup. Oke ya, cukup sekian ya. BTW karena ini masih puasa, kalian bisa lihat di sini ini masih jam 5. Bulia mau siap-siap dulu untuk buka puasa ya. Alhamdulillah untuk yang ini kita selesai. Nah, di sini ini nanti filenya Bulia kirim ke grup kelas. Oke ya. Jadi kalau kalian mau mempelajari langsung pakai tulisan penjelasan ini bisa kalian buka filenya. Tapi kalau kalian masih bingung tadi tuh dapatnya dari mana, tinggal tonton aja penjelasannya gitu ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya yang hebat, yang Bulia banggakan. Semoga puasa hari ini mendapatkan pahala yang lebih berlipat-lipat ganda karena kalian belajarnya sudah double-double, sudah banyak sekali. Oke ya. Terima kasih sudah memperhatikan lagi penjelasan dari Bulia. Tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.